Shalom, salam damai sejahtera, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum dalam menjalani keseharian hidup kita. Kita yang sehat, Tuhan berikan terus kesehatan, dan sama saudara-saudari kita yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan segera. Jumpa kembali dengan saya, Romo Adi, SVD, dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020, hari Minggu biasa yang ke-28 tahun A. Saudara dan saudariku seiman, terima kasih untuk kesetiaan Anda mengikuti permenungan Embun Sabda ini. Terima kasih untuk subscribe-nya. Terima kasih sudah men-sharekan permenungan ini. Terima kasih untuk like-nya, dan juga terima kasih sudah memberikan komentar-komentar yang membangun. Semoga permenungan ini membantu pertumbuhan iman kita semua. Saudara dan saudariku seiman, hari ini di hari Minggu biasa yang ke-28, saya ajak kita bersama untuk merenungkan soal banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Permenungan ini saya dasarkan pada bacaan Injil hari ini yang bercerita soal perumpamaan tentang kerajaan surga, di mana Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah buat anaknya. Dia mengundang banyak orang, mempersiapkan pesta dengan sebaik-baiknya. Dan dia bahkan mengutus hamba-hambanya untuk sekali lagi mengingatkan orang-orang yang sudah diundang bahwa pesta perjamuan nikah sudah siap. Mereka boleh datang. Tapi sayang, seribu sayang, mereka yang sudah diundang, mereka menolak. Mereka tidak mau datang dengan berbagai satu alasan, berbagai ribu alasan, dan semuanya adalah alasan-alasan yang bersifat jasmani, bersifat bisnis. Mereka tidak mementingkan apa yang menjadi penting pada saat itu, yaitu soal perjamuan nikah yang diundang oleh seorang raja. Mereka lebih penting soal bisnis mereka. Saudara dan saudari, tapi seperti kita dengar dalam Injil, kita baca dalam Injil, sang raja tidak putus asa karena perjamuan pesta sudah tersedia. Dia mengundang orang lain lagi, bahkan siapa saja dia undang untuk datang hadir dalam perjamuan pesta nikah. Tetapi ketika semua sudah hadir, sayangnya ada seseorang yang ditemukan tidak berpakaian pesta. Orang ini seperti kita dengar dalam Injil, dia dicampakkan ke dalam tempat yang paling gelap. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, apa pesan dari perumpamaan tentang kerajaan surga dalam cerita tentang perjamuan nikah yang diadakan oleh seorang raja ini? Saudara dan saudariku, kita semua diundang oleh Tuhan untuk kemudian nanti bisa menikmati perjamuan surgawi, perjamuan nikah dalam kerajaan surga, perjamuan surgawi yang kita semua dambakan. Kita semua mau untuk turut terlibat dalam perjamuan itu, hadir, menikmati perjamuan surgawi itu. Pertanyaannya, apakah kita juga dipilih? Karena saudara dan saudariku, seperti yang kita dengar dalam perumpamaan, orang yang sudah diundang kemudian menolak. Orang kemudian seluruhnya diundang, tapi kemudian ada yang tidak berpakaian pesta. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kita semua yang sudah diundang, kita diundang juga untuk mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan diri kita agar kita dipilih nanti. Apa maksudnya? Agar kita ketika ditemukan oleh Tuhan, kita berpakaian pesta. Kita tidak datang dengan tidak berpakaian pesta.
tapi kita datang hadir dengan berpakaian pesta yang menunjukkan kelayakan kita, keterpilihan kita untuk hadir sebagai orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang diundang untuk ikut dalam perjamuan surgawi. Bagaimana supaya terpilih? Apa yang harus dibuat? Saudara dan saudariku seiman, saya kira pertanyaan ini sederhana untuk dijawab. Supaya kita dipilih, maka hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya kita dipilih, maka hiduplah sebagai murid-murid Tuhan yang setia. Supaya kita dipilih, hiduplah sesuai hukum Tuhan. Jalankanlah apa yang Tuhan kehendaki. Dan karena dengan itu, kita menunjukkan bukan hanya kita terpanggil, tapi kita juga terpilih untuk nantinya menikmati perjamuan surgawi itu. Saudara dan saudariku seiman, sanggupkah kita untuk itu? Sanggupkah kita menunjukkan bahwa kita ini juga terpilih? Maka dari itu, saudara dan saudariku, jangan pernah menyerah untuk terus berjuang. Berjuang menunjukkan kepada dunia bahwa kita ini adalah orang-orang terpilih, bukan hanya terpanggil, tapi terpilih. Iman kita yang membuat kita menjadi orang-orang yang terberkati. Iman yang sama menguatkan kita untuk semakin menunjukkan keterpilihan kita dengan sikap hidup Kristiani kita. Tidak mudah, ada jatuh bangunnya. Tetapi saudara dan saudariku seiman, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia yang akan selalu menemani kita dalam jatuh bangun kita, mempersiapkan diri kita untuk perjamuan surgawi itu. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, selalulah siap sedia agar bisa berpakaian pesta. Ketika sampai waktunya, kita diundang, ketika sampai waktunya, kita pergi ke dalam perjamuan surgawi itu. Kita datang ke perjamuan surgawi dengan berpakaian pesta. Saudara dan saudariku seiman, mari kita terus berjuang dan kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk rahmat kasih cinta-Mu yang sudah kami alami. Terima kasih atas undangan-Mu buat kami. Kami semua Engkau panggil untuk turut terlibat, untuk hadir dalam perjamuan surgawi. Bantulah kami untuk selalu menunjukkan iman kami, menunjukkan bahwa kami juga bukan hanya dipanggil tapi dipilih untuk hadir dalam perjamuan surgawi. Bantulah kami untuk menunjukkan dalam sikap hidup Kristiani kami setiap hari. Tolonglah kami ya Allah, agar kami setia menjadi murid-murid Putra-Mu. Bantulah kami, kuatkanlah kami. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan serta-Mu, kita semua orang yang kita cintai. Segala usaha kita untuk menunjukkan dengan sungguh bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.